Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Gema Guyardi. Beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Selamat pagi Pak Gema. Selamat pagi, apa kabar? Apa kabar juga Anda luar biasa pagi ini karena banyak sekali sentimen yang perlu kita bahas dan analisis ini Pak Gema. Karena memang di luar negeri kita tahu tadi rebound yang cukup menarik dari bursa Wall Street dan mengiringi pergerakan positif juga di wilayah Eropa. Tapi di wilayah Asia tadi ada sentimen yang cukup mengejutkan dengan adanya uji coba di salah satu kita tahu volunteer begitu menghasilkan hasil yang tidak diharapkan dari vaksin corona sehingga menekan pasar Asia. Sementara di dalam negeri dengan adanya penerapan dari PSBB kembali di wilayah DKI Jakarta yang akan diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menekan pasar hingga melemah cukup dalam kemarin. Bagaimana analisis Anda, Pak Gema? Selamat pagi pemirsa, kita akan melihat dari IHSG terlebih dahulu. Banyak orang yang cukup stres ya melihat, wah IHSG-nya turun. Nah, Astronaci langsung saja memberikan satu, IHSG masih bergerak di dalam kondisi bullish, major trendnya bullish. Kedua, IHSG kalaupun turunnya maksimal sampai tanggal 11 atau tanggal 14. Di situ ada Sun, opposition Neptune, dan kemudian ada Moon at North declination. Ini dua cycle yang sudah teruji selama 40 tahun paling tidak di market-market Asia maupun di Indonesia. Ini menyebabkan turning point. Jadi kalau kita melihat indeks itu turun, mendekati tanggal 11, which is hari ini, dan kita lihat Dow Jones sudah mulai naik, harusnya support baru, baik itu secara time support atau price support akan terbentuk. Yang ketiga, strategi yang dilakukan adalah tetap buy and weakness. Kenapa? Karena saya melihat ada yang unik di sini. Saya mengcompare antara grafik daripada COVID-19 growing di Indonesia. Kita compare dengan Dow Jones, kita compare dengan IHSG dan rupiah. Yang saya temukan adalah semakin tinggi COVID, indeks semakin naik. Tetapi semakin kuat rupiah, indeks semakin turun. Semakin lemah rupiah, yang kita lihat sampai 15.500 peluangnya, indeks akan makin kuat. Jadi memang terjadi anomali yang di luar akal sehat kali ini. Namun itulah faktanya. Ketika ada PSBB, ini mungkin akan ada shock sedikit buat IHSG, tetapi pada akhirnya tetap indeks mungkin sudah mempelajari, sudah price in ya. PSBB yang pertama sudah dilewati, PSBB kedua saya rasa tidak akan terlalu berdampak. Dan mungkin malah akan berdampak positif. Wow, menarik ini kalau kita bicara mengenai analisis yang anomali. Kalau kita lihat justru dengan adanya sentimen-sentimen negatif, tapi market justru berbalik arah begitu. Sebenarnya dengan nah itu dia. Kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini, begitu dengan adanya PSBB yang akan diterapkan kembali, kemudian market mengalami tekanan, sementara Anda katakan tadi indeks masih bullish, sementara tekanan akan berlanjut sampai dengan 11 sampai dengan 14 September mendatang. Berarti justru kita sudah mulai melirik dong saham-saham yang bisa kita pilih pada saat nanti indeks berbalik arah pada tanggal 11 ataupun 14 September mendatang, Pak Gema. Exactly, kayak hari ini contohnya, hari ini harusnya hijau ya indeksnya, karena ini sudah satu hari menjelang tanggal 11, tapi hijaunya dia itu nanti akan terbatas sampai 5231 karena di situ ada gap. Kemarin tuh turunnya kan turun shock, saya nggak ngerti apa alasannya tiba-tiba turun. Yang jelas di situ meninggalkan sebuah common gap di 5231 ya, area itu. Jadi intinya indeks kita saya lihat mungkin hari ini itu akan recovery dari penurunan kemarin. Mungkin tidak lebih tinggi dari 5216, mudah-mudahan tidak lebih tinggi karena apa, kita butuh tanggal 11-nya yang dia lari ya. Dan tanggal 11 ini akan menjadi bottoming, apakah itu plus minus satu hari biasanya rate-nya, jadi either tanggal 10 atau nanti tanggal 14 itu. Baik. Itu dia untuk beberapa hal yang perlu dicermati. Sebenarnya tren dari pergerakan indeks harga saham gabungan dari sisi optimisnya memang masih bullish begitu ya. Berarti kesempatan yang terjadi hari ini lebih kepada konsolidasi. Sementara bagaimana dengan sentimen PSBB sendiri menurut Anda? Apakah ini suatu hal yang perlu dicermati begitu? Karena ada kekhawatiran pada saat PSBB memang beberapa waktu lalu kan sempat anjlok juga nih pada saat ini diterapkan. Jadi kalau kita lihat ya, masyarakat Indonesia itu unik. Ketika corona dikasih new normal, itu sama dengan normal gitu. Jadi mereka juga, COVID-19 itu nggak ada wibawanya di Indonesia, terus terang saja. Dan itu akhirnya membuat indeks COVID-19 itu naik gila-gilaan. Nah menurut saya PSBB yang kedua ini mereka sudah antisipasi. Karena PSBB yang pertama mungkin shock ya, semua disuruh tutup, nih ada perubahan behavior yang besar sekali. Tapi kalau PSBB yang kedua mereka tahu what to do, dan saya rasa tidak begitu berdampak ke masyarakat. Dan nampaknya selama dibuka new normal atau PSBB mereka sudah belajar bagaimana hidup di dalam masa pandemi, hidup berdampingan atau yang istilah Pak Jokowi berdamai dengan corona ini gitu. Jadi menurut saya efeknya harusnya minor ya. Paling yang ditakutkan orang untuk shock pertama adalah
kemungkinan terjadinya perlambatan ekonomi yang lebih parah lagi dan seterusnya. Tapi saya tidak melihat itu signifikan untuk IHSG kita. Memang akan terjadi koreksi, tapi itu pun koreksi secara naturally cycle correction, bukan karena PSBB, dan itu kan hanya di Jakarta. Karena kalau kita melihat sebenarnya secara Indonesia, tidak hanya Jakarta, kayak Surabaya, itu kan sudah jelek. Terus kemudian Depok pun udah hitam banget kan, sampai ada jam malam. Tapi buktinya Depok ada jam malam, ya market biasa-biasa saja gitu. Baik, tapi dengan kondisi seperti ini memang kita harus mulai cermati lagi nih beberapa saham. Tapi kalau kita bicara mengenai sektor apa saja nih yang menurut Anda masih cukup seksi nih Pak Gema? Kalau kita bilang ya di Indonesia tetap banking dan consumer itu yang memegang. Memang manufaktur pasti agak berat, ya, kayak Astra International, manufaktur di otomotif, ya dia akan main ranging saja menjaga harganya misalnya antara 4.800 sampai 5.400 itu sampai 3 bulan ke depan. Tapi kalau kita bicara banking, Big Bank, BRI, BCA, terus kemudian dari consumer ada Indofood, ICBP, ini yang menurut saya akan diincar gitu. Oke. Pak Gema, kita akan sampaikan terlebih dahulu hari ini juga ada pencatatan saham baru begitu, ada anggota baru di Bursa Efek Indonesia, dan ini adalah dua emiten yang akan hadir hari ini juga akan IPO, yaitu PT Grand House Mulia Tbk dengan kode sahamnya HOMI atau HOMI, kemudian PT Rockfields Property Indonesia Tbk dengan kode sahamnya ROCK atau ROK yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Dan selamat menyaksikan pemirsa. Lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gema Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci International, untuk membahas bagaimana dengan pembukaan market hari ini dan kedatangan dua anggota baru di Bursa Efek Indonesia. Pak Gema? Ya, kita akan lanjutkan kembali. Review indeks harga saham gabungan. Anda katakan memang tren sebenarnya masih bullish untuk jangka menengah panjangnya. Tapi lagi-lagi indeks harga saham gabungan hari ini turun makin dalam. Lebih dari 2%, tepatnya 2,64%. Analisis Anda bagaimana? Apakah masih akan jauh lagi ke dalam? Kalau kita perhatikan itu turunnya gap ya. Dan itu ada ninggalin gap lagi di 5132. Sama kayak Dejun awalnya merah. Ya, seperti yang analisa yang kita berikan bahwa time-nya tanggal 11 dan 14. Jadi kalaupun hari ini turun itu masih sesuai dengan harapan. Jadi ya tanggal 11 itulah yang akan kita tunggu sebagai area support-nya dia. Jadi kalaupun dia sekarang turun, saya kemarin ada bikinkan plotting bahwa di 4.800 sekian itu masih termasuk area yang wajar untuk dia bisa turun. Walaupun detik ini dia sudah pecah dari 5.000, ini sudah kita akan tunggu saja dan siap-siap untuk buying weakness nantinya. Karena ada lubang lagi di atas yang dia tinggalkan, itu harus diambil. Oh ya, ada gap berapa? Kalau gap down tadi kan sudah diisi begitu. Apakah nanti juga ada peluang setelah mengisi gap-gap di level-level supportnya, kemudian rebound akan segera terjadi untuk pergerakan indeks? Betul, jadi sekarang ini kan gap yang terjadi di gap atas, jadi artinya setelah dia nanti menyentuh area supportnya, dia harusnya akan kembali lagi ke atas. Baik, berarti kalau kita cermati pergerakan dari resisten next-nya ke berapa nih kalau misalnya pelemahan makin dalam untuk indeks? Supportnya ya, kalau kita lihat itu supportnya maksimal untuk satu periode minggu ke depan itu mungkin sekitar 4.800. 4.800? Ya, 4.800 itu pun masih termasuk oke lah, masih bisa acceptable karena masih dianggap sebagai tren bullish. Yang paling penting adalah dia meninggalkan jejak lubang. Waktu dia turun hari ini juga ada gap ini karena terkait PSBB, yang seperti saya bilang tadi pasti ada shock sedikit. Nah, setelah itu nanti harusnya dia akan kembali lagi ke atas karena tidak ada market yang turun terus. Kita sudah pelajari kan dari bulan Maret kemarin. Baik, berarti kalau kita bicara mengenai resistennya 5230, 5231 tadi yang seperti Anda katakan begitu. 5132 sekarang ya, kan turunnya di situ. 5132. Betul. Kemudian 5232. Baik. Itu dia. Nanti kita akan bahas dengan adanya emiten baru seperti apa strategi investasinya di segmen berikutnya Pak Gema, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, dan kita akan mereview kembali bagaimana dengan anggota baru yang masuk kembali di pasar modal Indonesia. Ya, Pak Gema, kita akan review bagaimana dengan emiten-emiten baru ini yang semakin meramaikan pasar modal di tengah tekanan dari pandemi COVID-19. Tapi masih banyak yang melihat bahwa pasar modal ini masih menjadi salah satu tempat yang menarik untuk mencari sumber pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan ekspansi. Tadi ada ROCK, kemudian HOMI. Bagaimana analisis Anda? Ya, kalau kita lihat sekarang memang papan akselerasi development board itu cukup ramai ya, dan banyak yang melakukan strategic listing. Itu yang jadi pertanyaan adalah pada saat mereka melakukan strategic listing, apakah mereka sudah menyediakan dana yang siap untuk mereka pakai untuk maintain harganya. Kalau tidak,
Oke. Justru ini yang berbahaya sekali gitu. Baik, itu dia. Berarti memang harus tetap cermati yang gitu ya. baru, kita kan nggak tahu juga ke depannya dia punya plan seperti apa, jadi harus diwaspadai. Selama size IPO-nya di bawah 100 miliar, ini yang menurut saya harus kita cermati. Oh, baik. Tetap secara fundamental perlu dilihat begitu ya, Pak Gema ya. Bagaimana dengan upaya-upaya yang akan mereka lakukan setelah mendapatkan dana segar untuk ekspansi bisnis mereka. Betul. Baik, itu dia. Sekarang kita akan sampaikan dulu ada emiten update, ada beberapa yang akan kita sampaikan, Pak Gema. Dan pemirsa selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati yang pertama dari KLBF ini, dari sektor farmasi yang akan menjual obatnya ke wilayah Eropa. Kemudian ada emiten update berikutnya, Fapros atau PH. Ini optimis kinerja keuangan tumbuh 2 digit hingga akhir tahun 2020. Dan Sido akan stock split 1:2 pada tanggal 14 September 2020. Kemudian yang keempat ada anak usaha dari APLN yang menjual lahan dan saham yang dinilai akan berdampak positif pada operasional serta kondisi dari finansial perseroan. Ya, lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gema Guyardi. Pak Gema, kita akan review KLBF ini, salah satu emiten update begitu yang sudah kita sampaikan tadi. Menurut Anda bagaimana? Apakah menjadi peluang yang menjanjikan apabila mereka akan melakukan ekspansif, diversifikasi tujuan ekspor untuk produk-produk mereka, Pak Gema? Oke. Kalau seandainya kita melihat dari KLB, memang sentimennya bagus. Tapi kalau dari price action-nya belum ada tanda-tanda bahwa dia bisa kita beli untuk kita simpan jangka panjang. Jadi menurut saya untuk sekarang mungkin tidak, karena beritanya ya pasti berhubungan dengan vaksin dan seterusnya itu. Belum ada yang signifikan lainnya. Baik, jadi netral saja untuk saat ini dengan pelemahan. Ya, sementara netral aja. Karena hari ini turun tajam ya di atas 5% ini Pak Gema. Ya, bukan karena hari ini turun tajam, tapi memang secara pergerakan harganya dia belum memperlihatkan bahwa dia memiliki strong bullish-nya. Gitu. Oke, berarti ada sisi lain yang lebih fundamental untuk dicermati tentunya ya. Untuk tidak menjadi rekomendasi untuk KLBF. Baik, Pak Gema mungkin bisa disampaikan saham-saham pilihan yang bisa Anda berikan kepada pemirsa untuk perdagangan hari ini. Apa saja sih kalau tadi sudah disebutkan begitu, ada beberapa diantaranya. Pertama ada Bank BRI, kemudian Bank BCA, dan juga Indofood begitu ya Pak Gema? Ya, betul. Jadi sementara untuk hari ini ya, karena memang market lagi merah, prinsipnya adalah bottom fishing. Dan kalau ada perlihatkan di BRI itu cukup menarik. Saya waktu itu kan di IDX Channel juga waktu Agustus juga ada call trading buy. Dan saat ini BBRI itu sudah masuk ke area supportnya. Jadi Anda bisa mulai melakukan akumulasi. Pelan-pelan, kumpulin. Mungkin per entry 10% dari budget ya, dan target paling jauh mungkin turun ke 3.100. Kita perhatikan saja nanti tanggal 11 atau tanggal 14, begitu ada rebound sedikit Anda bisa masuk. Ini butuh technical trading skill dan tetap akumulasi, karena juga waktu DRI turun ini meninggalkan lubang-lubang gap di 3.500 dan seterusnya. Yes, kalau kita lihat tadi dengan strategi tidak full power begitu, bertahap dengan 10% sebagian dari dana portofolio yang kita miliki untuk masuk di Bank BRI, pelemahan hari ini makin dalam Pak Gema. Kalau kita lihat minus 5,28% di level 3.200-an. Jadi kalau kita bicara mengenai the best entry dari Bank BRI, sebaiknya menunggu di mana nih pada saat mengambil posisi buy on weakness? 3.100 sampai 3.250 ini adalah range akumulasi yang menarik. Oke, itu dia range pergerakan untuk entry levelnya ya, 3.100-an. Berarti current price di 3.200-an saat ini boleh juga dong? Betul, betul. Di daerah sekarang harusnya bisa mulai masuk ya, bertahap ya, karena dia nanti minimal dia kembali ke 3.520. Oke, itu dia. 3.520 itu untuk tren berapa lama, Pak Gema? Sekitar 8 hari paling lama ya. Oke. Jadi udah paling lama tuh. Baik, 8 hari untuk Bank BRI dengan peluang current price kita cicil beli sampai menuju level 3.100, kemudian nanti ada rebound sampai dengan 3.520. Menarik untuk Bank BRI. Bagaimana dengan BCA? Oke, kita lihat BCA itu juga sama. Target price-nya adalah di 35.000. Itu yang pertama. Oke. Jadi dua saham ini adalah salah satu saham terkuat yang ada di negara kita, sehingga Anda bisa perhatikan untuk melakukan pertimbangan kolektif ya, katakan Anda bisa dapat di 29.700, itu menarik. Di 27.500? 29.700. Oke, 29.700 untuk entry level ya, berarti bisa cicil beli di level-level tersebut, masih menunggu sedikit lagi menuju level support dengan peluang ke 35.000. Baik,
Itu dia untuk Bank BRI dan BBCA. Masih ada emiten yang direkomendasikan lainnya Pak Gemma, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Oke. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan market opening dan kita masih mereview pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Gemma Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Baik Pak Gemma, tadi sektor perbankan sudah Anda jagokan big caps ya, Bank BRI kemudian juga Bank BCA dengan target price yang juga masih sangat menarik begitu untuk pemirsa ataupun investor traders dalam mendapatkan cuan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita lihat tadi Bank BRI sampai dengan 3520 cuan yang bisa didapatkan dalam 8 hari, kemudian Bank BCA sampai dengan 35.000 dengan rentang yang tidak terlalu jauh juga dengan pergerakan dari Bank BRI. Dan berikutnya sektor konsumer begitu. Indofood ini Pak Gemma, seberapa menarik? Indofood hari ini ada breakout ke bawah dan ini ada potensi false break ya. Jadi tetap kita akan perhatikan, saya akan menunggu tanggal 11 September, lalu kita akan perhatikan berapa besar dia akan naik ke atas. Baik. Kalau menurut saya sih ini masih dalam bull trend ya, baik dari sisi price action analysis itu hari ini pelemahannya itu menyentuh 7.025, which is itu adalah area supportnya. Dan kita perhatikan tanggal 11 harusnya cukup kuat untuk bertahan dan naik kembali ya, minimum mengejar highest-nya di angka 8.000 kan lumayan, 10% bisa dapat harusnya. Wow, sampai dengan 8.000 untuk rentang waktu berapa lama? Seminggu juga kah? Ya, kita kasih seminggu ya, karena ini sharp decline, harusnya ada sharp upside juga. Oke, itu dia saham-saham yang direkomendasikan. Tapi dengan mencermati pergerakan indeks seperti saat ini, kemarin kan ramai sekali diperdagangkan adalah second liner, third liner. Kalau Anda bagaimana melihat kondisi market seperti ini? Apakah memang mereka memanfaatkan peluang di kedua lini tersebut begitu Pak Gemma untuk mendapatkan cuan di tengah juga tekanan jual yang masih terus terjadi dari investor asing? Iya, kalau second liner sih kita nggak perlu lihat ya. Sekarang begitu ada panic selling kayak begini, ini harusnya yang kita masuk di cash nih, nggak ada ampun udah. Itu udah pasti BRI, BCA, Indofood lah, yang modal-modal begitu. Kalau Anda mau cari bottom fishing 10% sehari, ini momennya. Oke. Baik, tapi kalau kita lihat top gainer hari ini juga ramai sekali didominasi oleh saham-saham yang baru IPO seperti ROCK, kemudian Soho, Puri, KMDS. Ini juga kan saham-saham yang juga baru melantai di Bursa Efek Indonesia seperti SCNP juga. Dan Anda melihat kansnya ini kalau bicara mengenai saham-saham IPO, apakah juga kita bisa ikut riding menikmati hasil yang sedang menanjak seperti saat ini atau bagaimana ini? Oke, ini sayang sekali ada gangguan terkait dengan jaringan telekomunikasi. Kita terhubung dengan Pak Gemma, jadi tidak bisa dilanjutkan kembali. Kalau kita cermati dari pergerakan beberapa saham pilihan yang sudah kami sampaikan tadi, ada Bank BRI dengan rata-rata 10% begitu dana yang bisa kita dapatkan. Kemudian ada support di 3.100, 3.250, itu adalah level-level best entry yang disarankan oleh Pak Gemma dengan peluang ke 3.520 dengan rentang sekitar 8 harian. Sementara Bank BCA sudah kita sampaikan tadi 29.700 supportnya dengan resisten sampai dengan 35.000, itu tidak jauh berbeda sekitar 8 harian. Kemudian ada Indofood 7.025 support, kemudian ada resisten sampai dengan 8.000. Ini tren masih bullish seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Gemma. Rentangnya tidak jauh beda begitu dalam 1 minggu. Baik Pak Gemma, dengan kondisi seperti saat ini bagaimana tadi sempat tertunda third liner, second liner, kemudian saham-saham yang baru saja IPO ini masuk dalam deretan top gainer di sepanjang hari ini Pak Gemma? Mereka ya, biarin aja. Ada memang trader-trader yang suka ngajarin saham IPO boleh, tapi kalau kita mau main dalam jumlah besar, kita amati tiket. Karena ini kesempatan Anda untuk dapat 10-15% per hari. Apalagi kalau ada auto reject, Anda antri aja di harga ARB itu. Itu dia Pak. Kalau mencermati seperti dengan opening market yang tadi sudah terjadi, kemudian indeks juga masih dalam kondisi memerah, apakah kita boleh riding Pak dengan level-level saat ini misalnya? Atau sudah cukup ketinggalan sebenarnya kalau kita mau coba ikutan mengambil cuan di sana? Saya sarankan karena kalau misalnya IPO itu biasanya kan sahamnya naik sendiri karena emiternya juga mendukung. Iya. Tapi belum tentu bertahan dalam waktu 2-3 hari. Anda bisa lihat aja beberapa perusahaan kayak Transcom Jaya bisa IPO naik 3 hari kemudian jadi apa sekarang harga sahamnya. Itu bisa menjadikan pertimbangan. Oke. Baik, dengan pergerakan indeks yang sudah meninggalkan level 5.000, bagaimana Anda melihat perkembangan indeks? Sementara Anda katakan tadi ada support di 4.800. Apakah memang itu menjadi level kuat untuk tahanan indeks kemudian akan rebound kembali pada perdagangan esok hari sampai dengan 14 September, Pak Gemma? Betul, jadi ini sekarang sudah masuk area
yang bisa kita katakan menembus area support, tetapi support kuatnya itu ditahan lagi di 4.800 sampai 4.050 ya. Oke. Dan tapi kalau Anda perhatikan tidak semua saham turunnya segila IHSG saat ini. Betul. Dan pada saat IHSG turun ini meninggalkan 5132, Iya. lubang 5231, maka pada saat tanggal 11 itu terjadi nanti harusnya Anda bisa akan melihat sebuah rebound. Nah ini yang kita perlu perhatikan. Baik. Untuk kedepannya. Itu dia, 11 sampai dengan 14 September 2020 ini momen yang perlu ditunggu-tunggu juga untuk masyarakat investor pada saat melihat indeks harga saham gabungan akan mengalami rebound kembali. Pak Gemah, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf ini waktu terbatas atas waktu dan juga analisis yang Anda berikan. Sukses untuk Anda dan stay healthy Pak Gemah. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Gemah Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional, dan masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.